Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Murabbi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, mari kita hidup dengan hanya berharap ridha Allah. Mari kita hidup dengan berjalan pada ketakwaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanya dengan berharap ridha Allah adalah hidup yang penuh kebahagiaan. Hidup yang hanya berharap balasan dari Allah adalah hidup yang penuh dengan kesempurnaan. Berharap kepada selain Allah, berharap kepada manusia adalah uang muka kekecewaan. Sejatinya ketika kita berharap kepada selain Allah, kita sudah membayar setengah perjalanan kekecewaan. Karena siapapun di luar zat Allah Azza wa Jalla lemah. Berharap kepada orang kaya lemah, berharap kepada orang berkuasa lemah, berharap kepada pasangan hidup, istri atau suami terbatas. Maka khatib berwasiat dalam wasiat ketakwaan ini, mari kita rapikan perasaan kita untuk semua amaliyah kita niatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Nabi, ana basyarum mithlukum, aku manusia biasa sama sepertimu. Nabiullah Muhammad manusia biasa yang juga sedih, yang juga punya istri, yang juga punya anak, yang juga punya perasaan. Tetapi di tengah perjalanan dakwah yang begitu luar biasa, cobaan tribulasi di Madinah, tekanan tribulasi waktu di Mekah, Nabi Allah Muhammad SAW tidak berhenti sama sekali. Beliau tetap berjalan, bergerak menyampaikan risalah dakwah ini sehingga Al-Quran lengkap, hadir 6.200 lebih ayat, lengkap risalah ini hadir dan dijalankan oleh sahabat, dijalankan oleh tabi'in, dan kemudian mengalir ke Indonesia ini, ke negeri kita tercinta ini, dalam rentang waktu 14 abad lamanya, dalam rentang jarak ribuan mil jauhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sehingga kita dapat memahami syariat nikmat salat, nikmat syariat nikah, nikmat syariat sedekah, nikmat syariat masjid, kita menikmati nikmatnya Quran itu karena perjuangan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada satu frame berpikir konteks yang ini umum ada di pikiran kita. Terutama hal ini umum karena Bandung ini adalah negeri, daerah atau wilayah yang penuh dengan akademisi. Di Bandung ini banyak para insinyur, banyak para profesor, banyak para S2, S3. Maka ada satu framework berpikir, input, proses, output. Input, sistem, output. Input, pengolahan, output. Kalau ada input, inputnya kurang lebih, lalu kemudian masuk ke sistem proses yang sama, maka dia harus menghasilkan output juga yang sama. Refleksi besar kita adalah 14 abad yang lalu bangsa Quraisy ini bangsa lemah.
diapit oleh dua imperium besar, Romawi dan Persia. Diceritakan di awal surah Rum, Alif Lam Mim Gulibatir Rum. Itu menceritakan, ayat ini berbicara tentang geopolitik kaum Quraisy pada saat 14 abad yang lalu, yaitu berdiri di antara dua pertempuran imperium besar, Romawi dan Persia. Di manakah bangsa Quraisy memijak? Enggak di keduanya. Persia tidak berhasrat untuk menjajah, begitu pula dengan Romawi. Quraisy ini dianggap bangsa tertinggal. Quraisy ini dianggap komunitas underdog. Quraisy tidak diperhitungkan di percaturan dunia karena dia adalah bangsa nomaden, bangsa gurun, saling berpecah belah, kabilahnya banyak, bertempur terus-terusan. Itulah peradaban Aus dan Khadraj Yathrib di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah. Ratusan tahun tawuran, ratusan tahun berkelahi. Tidak bisa peradaban itu muncul dari kaum yang kohesi sosialnya berantakan seperti ini. Nggak bisa bersatu. Tapi kemudian Islam hadir melalui tangan Rasulullah SAW. Islam hadir melalui dakwah Rasulullah SAW. Al-Quran diinstal dalam rentak waktu 23 tahun kurang lebih. Apa jadinya? Di masa Umar bin Khattab, 3 tahun kekhalifannya Abu Bakar As-Siddiq, artinya perjalanan menginstal Quran ini 23 tahun plus 3 tahun Abu Bakar. Di masa Umar bin Khattab sudah terjadi pembebasan Yarmuk. Yarmuk ini membebaskan Romawi Heraklius. Lalu juga terjadi pembebasan Futuhat Qadisiyah, ini menghantam Persia. Dan kemudian di zaman Muawiyah bin Abi Sofyan Bani Umayyah, Islam kemudian membebaskan puluhan juta kilometer persegi dari tarikan upeti paksa, dari peradaban zalim, ya, dari kemudian sistem ekonomi yang tidak merata. Islam membebaskan ini semua. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah proses. Jadi sebuah bangsa tertinggal diinstal Al-Quran, jadi ada bangsa tertinggal diinstal Al-Quran, dididik Al-Quran, mereka bangkit. Pertanyaannya, berapa tahun kita merdeka? Sebagai negeri muslim terbesar di dunia ini, kita ke jazirah negara-negara Arab, mereka cuma jutaan populasi. Kita pergi ke Qatar, Qatari 300 ribu populasi asli Qatar. Kita datang ke Uni Arab Emirat, mereka cuma 3 juta populasi. Indonesia ini, ya, Masya Allah 20%, 25% kaum muslimin itulah orang Indonesia. Nah, lalu di mana kebangkitan itu? Mari kita lihat sektor misalnya pendapatan domestik bruto saja misalnya GNP. Negara tetangga kita sudah 14 ribu dolar misalnya Malaysia, kita masih di sekitar 5 ribu, 6 ribu. Di mana kemudian kebangkitan kesejahteraan yang kemudian harusnya terjadi? Ya, negeri dengan garis pantai terbesar kedua di dunia harus mengimpor garam. Negeri yang punya banyak padang sabana harus kemudian mengimpor sapi. Di mana kemudian letak kesalahan kita? Maka dari sudut pandang engineering, dari sudut pandang rekayasa, pasti ada yang salah dalam proses installment Islam dalam kehidupan kita ini. Maka khotib pada kesempatan kali ini ingin mengangkat topik yang sederhana saja. Salah satunya adalah tidak berfungsinya masjid sebagaimana berfungsinya di zaman Rasulullah SAW. Di khutbah singkat ini khotib hanya menyampaikan satu fungsi saja, ya, yang kemudian ini lepas dari kita. Apa itu? Ketika kaum muhajirin pindah ke Yathrib, bergerak ke Yathrib, maka kaum muhajirin ini start from zero. Mereka memulai dari nol. Karena apa? Mereka nggak bisa bawa banyak harta dari Mekah. Mereka harus bergerak cepat. Logika perpindahan dan migrasi cepat itu tidak boleh bawa banyak logistik. Maka Abdurrahman bin Auf memulai dari nol, Umar bin Khattab memulai dari nol. Maka terkenal riwayatnya Abdurrahman bin Auf mengatakan dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Karena semuanya dari nol. Maka kaum yang menolong yang sudah mengikuti baiat Aqabah namanya Ansor, asal katanya menolong, Nasrullah, pertolongan Allah. Kaum Ansor inilah yang kemudian membackup kaum Muhajirin. Tragis kawan-kawan sekalian, tragis jamaah sekalian. Tragis wahai saudara-saudaraku sekalian, mengapa kaum Muhajirin kelaparan?
Maka Rasulullah menyampaikan kepada kaum Ansor, wahai kaum Ansor, kalau kalian setelah panen kurma, gantungkanlah kurma di atas tiang-tiang Masjid Nabawi. Sekali lagi saya ulangi, riwayat ini sahih. Apa kata Rasulullah? Wahai Ansor, kalau engkau setelah panen kurma, gantungkanlah sebagian hasil panenmu di tiang-tiang Masjid Nabawi. Supaya apa? Yang kelaparan tinggal ke masjid. Yang kelaparan tinggal merapat ke masjid. Karena apa? Ada kurma-kurma di tiang-tiang masjid. Kalau lapar, balik ke masjid. Makan ini kebutuhan dasar kaum muslimin. Maka Rasulullah betul-betul percaya gitu, betul-betul memperhatikan. Hingga suatu saat kaum muhajirin datang, ya Rasulullah kami ini kalau misalnya pagi, siang, malam rutop aja. Rutop ini kurma, tidak bermaksud mengeluh tapi mereka curhat. Panas perut kami ini ya Rasulullah. Maka dalam suatu kesempatan setelah sholat Isya berjamaah, lalu Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat jamaah semua terutama Ansor. Wahai kaum muslimin, jika kalian memasak untuk 2 orang, makanlah untuk 3 orang. Jika kalian memasak untuk 3 orang, makanlah siap-siap untuk 5 orang. Maka ada budaya, tradisi di Masjid Nabawi setelah selesai sholat maghrib, jam makan malam, maka Ansor selalu colek kanan kiri ke sahabatnya. Sudah makan belum? Ayo ke rumah. Ada satu sahabat Ansor bawa 2 orang, bawa 3 orang untuk makan di rumahnya. Ada satu yang kaya banget, bawa 30 orang untuk makan di rumahnya. Maka ini nanti akan menjadi budaya pada zaman keemasan Islam. Di zaman Bani Umayyah, di Bani Abbasiyah, sisanya masih ada di Turki. Kita akan melihat setiap masjid punya cerobong-cerobong besar. Apa itu? Dapur umum. Maka peradaban dapur dengan masjid itu melekat. Jadi kalau kita kembali ke Indonesia ini, apa masalah utama kita sekarang? Karena ada software praktikal yang gak jalan. Apa itu? Memberi makan orang. Memberi makan sesama. Jamaah sekalian, berapa HPP memberi makan sesama itu? Kita buka saja. 10.000 sudah luar biasa. Kalau prasmanan gak pakai kotak, itu 12.000 sudah luar biasa. Berapa pasangan keluarga muslim menghabiskan makanan di restoran? 1.500.000. Berapa kemudian keluarga muslim menghabiskan misalnya pesanan makanan online setiap harinya? Bisa 900.000. Berapa satu loyang makanan modern? Berapa satu paket porsi makanan modern? Makan sekeluarga. Bisa 800.000, 900.000. Allah karim. Dan itu begitu dimakan dibawa ke rumah sisa-sisa. Sementara ada saudara kita yang lapar, saudara kita yang gak bisa makan. Kita gak bisa punya solusi untuk mereka. Ayat ini ayat Makkiyah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sepakat ulama tafsir, jamaah sekalian. Ya ayuhal ikhwah, saudaraku, sepakat ulama tafsir. Pendusta agama bagi yang tidak memberi makan orang miskin. Pendusta agama bagi yang tidak peduli anak yatim. Yukadzibu biddin. Maka bisa jadi khotib mengevaluasi diri khotib sendiri. Kopiah ini bisa dusta, ngajinya bisa dusta. Gamisnya bisa dusta. Tidak diterima Allah, didustakan. Sama seperti seorang dosen terima lembar jawaban dari mahasiswa, dosen ngomong kamu dusta, ini nyontek, maka batal semua isi jawaban itu. Yukadzibu biddin. Sekarang jamaah sekalian, ya. Alhamdulillah Masjid Al-Murabbi ini sangat peduli pada umat, sangat peduli pada sekitar. Kita lihat masjid-masjid di Indonesia yang lain. Jumlahnya 1 juta titik. Saldonya beratus-ratus juta, saldonya bermiliar-miliar. Sibuk gonta-ganti menara, sibuk gonta-ganti marmer. Sementara 10 rumah dari masjid ada yang kelaparan. 10 rumah dari masjid ada anak yatim yang menangis. 15 rumah dari masjid ada seorang janda yang gak jelas suaminya kemana. Dan ketika dilaporkan ke takmir,
Tentu bukan takmir Masjid Al-Murabbi. Ketika dilaporkan ke pengurus masjid yang mana pengurus masjid ini wakil dari Baitullah, yang mana pengurus masjid ini wakil dari Allah Azza wa Jalla, yang seharusnya mengurus umat, gampang sekali mengatakan bukan urusan masjid. Bukan urusan masjid, urusan kami marmer. Bukan urusan masjid, urusan kami menara. Bukan urusan masjid, urusan kami kubah. Itulah yang membuat nampaknya kita ini jauh dari pertolongan Allah. Apa kata Rasulullah? Carilah pertolongan Allah dari orang-orang kecil. Jamaah sekalian, kalau kita mau ngomong masjid sunnah, Masjid Nabawi itu seperti apa? Awalnya garis Pak, satu kotak. Lalu dibangun tanah liat kanan kirinya. Pelepah kurmanya hanya 3 saf pertama, 3 saf terakhir. Apa yang Rasulullah perhatikan? Apakah umatku lapar atau enggak? Punya rumah atau enggak? Kalau kita umroh, lalu melihat ada makam Nabiullah Muhammad SAW, kita hadap ke masjid, di belakangnya ada area kotak dibatasi dengan besi. Itulah ahlu suffah. Apa itu ahlu suffah? 4 tiang yang Allah tegakkan, 4 tiang yang Rasulullah tegakkan, dikasih tenda, lalu Rasulullah mengatakan kepada muhajirin, kalau kamu belum punya rumah, belum berbagi dengan Ansor, kamu boleh tinggal di sini, kamu boleh tidur di sini. Itulah masjid ahlu suffah. Berapa banyak sekarang stiker masjid dilarang tidur di sini? Berapa banyak stiker masjid yang kemudian mengusir musafir? Ini nabinya siapa? Ini yang ngajarin siapa jamaah sekalian? Orang sulit mencari minuman terusir, mencari makanan gak ada. Hanya ketemu marmer dan dinding megah masjid, tapi kemudian orang-orang sulit ini tidak punya tempat. Ini nabinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kamu mau tidur di masjid, tidur di sini. Kamu mau makan, ada kurma digantung. Ini ada, kamu boleh minta Aisyah. Kadang-kadang Nabi Allah Muhammad SAW, Aisyah apa yang kita punya? Ayo kita masak. Maka jamaah sekalian, waktu saya sudah habis untuk khutbah pertama ini. Maka jamaah sekalian, inilah refleksi yang ingin khotib sampaikan kepada jamaah semuanya. Mari kita kembalikan narasi dasar. Jangan kita ngomong kepemimpinan umat, memimpin umat, mengelola umat. Kita ngurus tetangga lapar aja gak sanggup. Gak usah kita ngomong pemilihan ini tinggi-tinggi umat, menguasai umat, mengelola negara, APBN segala macam. Gak usah. Sekarang satu masjid cuma ngurus 1 RW saja gak sanggup. Ngurus anak yatim 1 kelurahan aja gak sanggup. Menangis umat ini. Masjid-masjid kita cuma kumpul-kumpul saldo aja. Gak jelas juga diapakan saldo itu. Kembali lagi ke perbankan saldonya. Digunakan sama orang lain. Zolim bertingkat-tingkat. Wajar jamaah sekalian. Jadi khotib ingin, ayo kita kasih makan orang. Ayo kita kasih makan orang. Jangan kita ngomong, Ustadz nanti kalau misalnya mereka males gimana Ustadz? Ustadz nanti kalau mereka bergantung gimana? Sudah dicontohkan Nabi. Jangan banyak debat. Apakah Nabi itu gak ahli antropologi, gak ahli sosiologi? Apakah Nabi Allah Muhammad SAW itu bodoh? Sehingga konsepnya harus dipermasalahkan. Apakah Nabi mensyaratkan yang ambil kurma harus begini? Tidak ada jamaah sekalian. Maka dari itu jamaah sekalian, ayolah. Kita kembali mengasuh umat nih, banyak orang susah sekarang. Banyak saudara kita ifah menjaga diri. Di PHK, tabungan sudah habis. Beras habis. Minta mertua malu, minta saudara malah takut dicaci maki. Berdiam dengan anaknya yang kekurangan susu. Anaknya harus dikasih air teh, coba bayi sekian bulan dikasih air teh, apalah jadinya. Dan ini wajah kaum muslimin jamaah sekalian. Kita harus kembali berani untuk memfungsikan kembali masjid sesuai dengan fungsi Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita menjaga orang miskin, dengan kita menjaga anak yatim, dengan kita benar-benar serius mengurus umat, Allah Azza wa Jalla menghadirkan pertolongan pada kaum muslimin di Indonesia ini. Allah hadirkan generasi yang baik-baik, anak muda yang dihidayahi, anak muda yang diberi taufik. Allah hidayahi lahir, tegak, wanita-wanita yang menjaga aurat, wanita-wanita yang siap di rumah untuk kemudian mendidik generasi. Mudah-mudahan dengan berkat kita nolong orang kecil, orang lemah.
Aqulu qouli hadza barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salah satu hikmah dari diwajibkannya pria sholat Jumat adalah sholat Jumat itu pada hakikatnya adalah event, adalah kegiatan, adalah ritual ibadah yang digunakan Nabiullah Muhammad SAW dan nanti digunakan para amir untuk mengarahkan pemikiran umat, untuk mengarahkan gerakan umat. Itulah maknanya. Maka kalau misalnya kita ke daerah Timur Tengah misalnya, Yaman, ya, atau misalnya jalan-jalan ke Qatar, tidak semua masjid melaksanakan sholat Jumat. Tidak seperti di Indonesia. Hanya masjid jami saja. Yang kemudian teks khutbahnya kemudian menjadi arahan bagi warga. Maka dari itu izinkan khotib. Kemudian mengarahkan program kita. Insya Allah hari ini Masjid Al-Murabbi akan launching dapur umat. Ya. Visinya bukan hanya untuk memberi makan jamaah yang ada di Al-Murabbi ini. Tapi kemudian mudah-mudahan bisa berjalan, bisa bergerak untuk mendistribusikan makanan di setiap kota, di setiap titik, di setiap kelurahan. Masjid Berkah Box Balikpapan sudah memulai, makan 3 kali sehari, distribusi 4.000 nasi box setiap harinya. Masjid Al-Ghazali Gorontalo sudah memulai, makan 3 kali sehari, bahkan bisa menyuplai lauk pauk ke pondok santri penghafal Quran yang gratis dan gak bayar, dari Masjid Al-Ghazali Gorontalo. Masjid Al-Falah Sragen sudah memulai, makan 3 kali sehari dan kemudian siapapun musafir yang masuk boleh makan dan kemudian didistribusikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian, keberkahan dapur umat ini perlu kita dukung sama-sama. Minimal kalau tidak bisa mendukung uang, kita dukung dengan doa. Kalau kita tidak bisa meringankan, jangan merepotkan. Berapa banyak umat ini merepotkan programnya sendiri. Masjid kok makan-makan. Uang masjid kok untuk makan-makan. Nanti yang makan-makan. Ini gak belajar sejarah. Ini gak belajar hadis Nabi, ini gak belajar sirah. Ya. Makanya jamaah sekalian, kalau kita tidak bisa meringankan, kita jangan memberatkan saudara-saudara kita. Sekarang kita bisanya bawa beras, kita bawa beras ke dapur. Ibu, ini saya ada beras, mudah-mudahan manfaat. Ibu, saya cuma punya 1 minyak goreng 1 liter, mudah-mudahan ini dengan minyak goreng yang ada, digorenglah ayam, ayam dimakan penghafal Quran, dia ngafal Quran, saya dapat pahala, Ibu. Kalau di rumah kemudian beli ayam, potong karkasnya, setor 2 kilo, 3 kilo ke dapur umum. Ya, insya Allah. Bahkan ke depan nanti kuliner-kuliner bisnis yang mati-mati, yang kemudian tidak hidup, dibantu sama masjid, ekonomi berputar. Maka khotib di sini benar-benar ingin mengarahkan pikiran kita ini. Pertama, kalau mau kita ini mudah-mudahan revive, kita harus mulai dari perut. Ayatnya li'ila fi Quraisy ila fi mrilatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanhum min khauf. Allah sudah kasih kode, dialah Rabb yang kemudian mengenyangkan perut yang lapar dan juga menenangkan hati. Maka kalau perut itu kenyang, gampang dibawa taklim. Kalau perut itu kenyang, gampang diajak bicara sama takmir. Hari ini masjid horor, Pak. Karena kita tidak mengenyangkan perut umat ini. Mereka datang kelaparan. Kita cuma punya program ceramah. Nah mudah-mudahan dengan adanya dapur umat ini, makan dulu Pak. Habis makan baru belajar Riyadhus Shalihin. Habis makan baru belajar Iqra. Habis makan baru belajar Quran. Dicontohkan. Ahlu Sufah itu dikasih makan di masjid. Outputnya siapa? Abu Hurairah ribuan hadis. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ribuan hadis. Ibnu Abbas jadi staf presiden di usia 18 tahun menemani Umar bin Khattab. Itu lulusan Ahlu Sufah. Lulusan makan di masjid. Barokah. Maka kita mulai, ya, rapikan pikiran kita, ya, lapangkan dada kita, siapapun saudara-saudara kita. Bismillah kita perbaiki perutnya. Banyak penelitian setelah perutnya baik, setelah mikirnya tenang, maka bisa berjalan dengan baik, bisa berpikir.
Hari ini saudara kita untuk beli beras harus pakai pinjaman online 500 ribu. Sekedar beli beras. Tiba-tiba tagihannya jadi 5.500.000. Berapa total pinjaman online sudah di negeri ini? Tembus 300 triliun. Coba bayangkan. Begitu dicari, kenapa orang ini sampai mau ambil pinjaman online dengan bunga 30% per bulan? Untuk makan. Jamaah sekalian, untuk makan. Bukan beli HP, bukan beli macam-macam. Siapa yang berdosa hari ini kawan-kawan sekalian? Kita. Jamaah siapa yang kemudian bertanggung jawab atas kezaliman ini? Kita. Yang membuang-buang makanan di kulkas, yang menyisa-nyisakan makanan di kulkas. Saudara kita pinjaman online 500 ribu, bunga jadi 5.500.000. Maka dari itu, bismillah harus tegak ini. Menara Al-Murabbi berkata pada sekitaran masjid, siapa yang mau makan di masjid pagi, siang, sore, malam, silakan datang ke masjid. Siapa yang kelaparan, silakan datang ke masjid. Mau Anda punya kerjaan, pengangguran, mau Anda siapapun, silakan makan di masjid. Kalau dimakan sama orang miskin, tentu berpahala. Kalau dimakan sama pekerja, dia bisa hemat makan siangnya, Pak. Dia bisa bayar sekolah anak dia, kalau makan siang dia nggak keluar uang. Kalau dimakan sama orang kaya, bisa jadi syiar. Ya Allah, saya dapat makan siang di masjid, saya harus nyumbang. Orang kaya boleh makan, karena ini bukan dana zakat. Ya. Yang punya kerjaan boleh makan. Yang nggak punya kerjaan boleh makan. Itulah konsep dapur masjid. Itulah konsep dapur umum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada 1 juta titik masjid di Indonesia. Cukuplah 100 ribu saja, 10% saja insyaf. Maka akan ada 1 masjid per kelurahan dan desa. Ada berapa kelurahan dan desa di Indonesia? 82 ribu. Kalau kita punya titik 100 ribu masjid dengan dapur umum, 100 ribu masjid yang mengasuh umat, insya Allah akan lahir generasi umat ini yang cinta pada umat, yang kembali ke masjid, yang sayang sama masjid, yang cinta sama Rasulullah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahyahi minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Fattahu, ya Razzaq. Sungguh diri kami merindukan pertolongan-Mu ya Allah. Di Jumat yang penuh ijabah ini, tolonglah kaum muslimin di negeri ini ya Allah. Karuniakan ya Allah generasi yang baik, generasi yang sayang sama umat, generasi yang mengurus umat, generasi yang bisa mengelola kekayaan negeri ini untuk betul-betul kesejahteraan umat. Hadirkan generasi yang cinta ya Allah pada umat ini. Hadirkan generasi yang cinta pada masyarakat ini. Ya Allah, selamatkanlah yang sedang putus hubungan kerja, selamatkanlah yang sedang nganggur. Ya Allah, tolonglah ya Allah yang kekurangan makanan. Ya Allah, tolonglah anak yatim yang sendirian. Ya Allah, tolonglah ibu-ibu kami, muslimah-muslimah kami yang sendirian, harus menghidupi anaknya sendirian, melindungi keluarganya sendirian. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah Masjid Al-Murabbi ini menjadi salah satu masjid yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap nasi box yang keluar dari Masjid Al-Murabbi ini Engkau ridho ya Allah. Setiap suapan makanannya membahagiakan, memberikan kebaikan. Ya Rabb, jadikanlah Masjid Al-Murabbi ini penuh berkah, membawa keberkahan bagi muwakifnya, pendirinya, ayahanda-ayahanda kami senior yang membangun masjidnya, anak muda yang menggerakkannya, jamaah yang salat di dalamnya. Ya Allah, jadikanlah Masjid Al-Murabbi ini seperti Masjid Nabawi ya Allah, yang ngasuh, yang ngurus umat, yang peduli musafir, yang ngurus anak yatim. Ya Allah, karuniakan keberkahan ya Allah untuk masjid kami ya Allah. Lindungi dari godaan syaitan ya Allah. Karuniakan banyak-banyak kebaikan Rabbi. Anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.